Halo teman-teman, nama saya Joshua dari kelas 9B dan pada video kali ini saya ingin mengisahkan tentang kisah Musa dalam upayanya membebaskan umat Israel yang diperbudak oleh Mesir. Saya memilih kisah Musa karena menurut saya kisah tersebut merupakan salah satu kisah yang paling menarik yang pernah diceritakan oleh Alkitab karena kisah tersebut dipenuhi oleh mukjizat Tuhan yang di luar nalar. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Musa sedang berjalan di Gunung Sinai. Akan tetapi, ia mendengar sebuah panggilan dari Tuhan. Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi, siapakah aku ini, menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun adalah orang yang keras kepala dan tidak beriman. Untuk apa dia mendengarkan aku? Lalu Tuhan berfirman, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata, tetapi bagaimana kalau mereka tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri di hadapanmu. Apakah yang ada di tanganmu itu? Tongkat gembala. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah itu, tongkat tersebut berubah menjadi ular. Dan Tuhan berfirman lagi kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. dan Musa pun mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, dan ular itu pun menjadi tongkatnya kembali. Aku tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lalu Musa pun hendak pergi menghadap Firaun untuk membebaskan umat-umat Israel. Sesampainya Musa di istana Firaun, ia pun berkata kepada Firaun, Oh Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan pesta bagiku di padang gurun. Siapa Tuhan Allahmu itu? Aku tidak kenal Tuhan. Enyahlah dari hadapanku dan jangan pernah kembali. Lalu Musa pun pergi meninggalkan istana Firaun. Namun Musa kembali lagi ke istana Firaun dan mengatakan, Sekali lagi kuucapkan kepadamu, bebaskanlah bangsa umat Israel dari perbudakan. Jawaban Firaun tetaplah sama. Dan sekali lagi pun aku berkata kepada engkau, aku tidak akan pernah membebaskan umat Israel. Baik, lihatlah. Lalu Musa melempar tongkatnya itu, dan tentunya tongkat tersebut berubah menjadi ular. Penyihirku juga bisa seperti itu. Lalu ia memerintahkan penyihir-penyihirnya untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat tersebut pun juga berubah menjadi ular. Tetapi ular Musa
lebih besar dan lebih kuat daripada ular yang dimiliki oleh penyihir. Sehingga ular tersebut melahap ular sang penyihir hidup-hidup. Keluar! Keluarlah dan bilang kepada bangsamu, aku tidak akan pernah membebaskan mereka, ucap sang Firaun. Akan tetapi, Musa tetap kembali pada istana Firaun untuk membebaskan umat Israel. Firaun, sekali lagi Tuhanku berfirman padaku, bebaskanlah umat Israel dari perbudakanmu. Sekali lagi, ku bilang pada engkau, aku tidak akan pernah membebaskan umat Israel. Lalu jawab Musa kepada Firaun, maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak banyak bermunculan di Mesir. Tulah ketiga, banyak nyamuk bermunculan dari debu dan hinggap pada orang-orang dan hewan-hewan di Mesir. Tulah keempat, lalat pikat banyak bermunculan di Mesir. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak yang membunuh banyak hewan ternak di Mesir. Tulah keenam, bara yang disebarkan dan menular seluruh orang Mesir, termasuk Firaun. Tulah ketujuh, hujan es yang turun dari langit dan menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang Mesir. Tulah kedelapan, belalang yang memakan habis hasil pangan Mesir, beserta tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di Mesir. Tulah kesembilan, gelap gulita yang datang meliputi tanah Mesir selama 3 hari. Akan tetapi, Firaun masih berkeras hati dan tidak membebaskan umat Israel hingga tulah ke-10 yang membuat tiap-tiap anak sulung di Mesir mati. Tidak! Anak sulung Firaun. Tidak. Firaun pun menyerah dan mengusir Musa beserta umat Israel. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu. Setelah itu Musa pun pergi dari Mesir bersama dengan umat-umat Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Akan tetapi, Firaun mengubah pikirannya. Siapkan seluruh pasukan. Kita akan menghancurkan seluruh rakyat Israel. Dan kali ini, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Firaun pun mempersiapkan pasukannya dan bersiap untuk mengejar seluruh bangsa Israel. Kejar mereka! Musa pun melihat pasukan Mesir yang datang mendekat pada bangsa Israel, sehingga ia membelah Laut Merah agar bangsa Israel dapat lewat. Seluruh bangsa Israel dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Akan tetapi tidak dengan pasukan-pasukan Firaun yang tenggelam, karena Musa telah menutup jalur untuk melewati Laut Merah di saat pasukan-pasukan Firaun ingin melewatinya. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar untuk selalu percaya pada Tuhan dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang sudah kita anggap mustahil. Kita dapat percaya pada Tuhan bahwa Ia akan memberi kita jalan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kita dapat menindaklanjuti kisah tersebut dengan selalu berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam perkara sulit, agar kita dapat memperoleh jalan yang benar untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kita juga harus pantang menyerah dalam menyelesaikan permasalahan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga kisah ini dapat menginspirasi Anda dan juga dapat menguatkan iman kita bersama. Amin.